Uni Eropa diam-diam mencabut sanksi dari perusahaan pertahanan Rusia. TFI Global baru-baru ini melaporkan bagaimana Belanda menjadi negara Eropa pertama yang membatalkan semua sanksi yang dikenakan pada Rusia. Sekarang bahkan UE tampaknya menerima kenyataan karena mulai mencabut sanksi terhadap perusahaan pertahanan Rusia. Secara tidak resmi telah memberikan lampu hijau kepada negara-negara Eropa untuk melakukan perdagangan pertahanan dengan perusahaan Rusia. Slovakia sebagian besar adalah negara pro-Rusia dan jejak pendapat dilakukan pada bulan September tahun ini dengan jelas mengandalkan bahwa sebagian besar orang Slovakia menginginkan Rusia memenangkan perang perlawanan Ukraina. Survei lain menunjukkan bahwa 55% orang Slovakia memiliki pendapat yang baik tentang Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara hampir setengah dari mereka menyalahkan NATO karena memicu perang di Eropa Timur. Sesuai dengan laporan Eurochief, pejabat pemerintah Slovakia terus mengekspor ribuan barang penting yang dibutuhkan untuk memproduksi alutsista ke Rusia sehingga melanggar sanksi barat. Laporan itu juga menambahkan bahwa Slovakia mungkin juga telah mengekspor ban berukuran besar ke Rusia yang harus dipasang di kendaraan militer lapis baja yang berat. Pemerintah Slovakia dalam sebuah pernyataan bagaimanapun pemerintah membantu militer Rusia menghindari sanksi Eropa. Pemerintah Ceko juga menyoroti berbagai celah yang ada dalam rezim kontrol ekspor Slovakia yang mungkin telah membantu tentara Rusia. Sekarang Slovakia adalah negara UE. Orang bisa mengharapkan UE untuk mengambil sikap keras pada perdagangan pertahanan bawah meja Slovakia dengan Rusia. Namun UE mengejutkan semua orang ketika mencoba mengecilkan gawatnya situasi. UE dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kompetensi untuk memantau kasus-kasus individu di negara-negara UE dan tidak bertanggung jawab untuk menegakkan lapangan terhadap perusahaan Rusia. Itu adalah sinyal hijau bagi setiap negara Eropa di UE untuk membuka kembali saluran perdagangan tertutupnya dengan Rusia. Itu mengejutkan karena jangan lupa perang di Ukraina masih berlangsung. Militer Rusia hampir kehabisan pasukan militer yang tersedia. UE menyadari betul bahwa jika terlalu berlebihan menekan negara untuk mengikuti kebijakan Rusia itu mungkin menjadi bumerang. Jadi, UE secara perlahan dan diam-diam membatalkan sanksinya terhadap Rusia hanya untuk menjaga agar seluruh UE tetap bersatu dan menjinakkan kemarahan orang-orang yang ingin segera melihat fajar perdamaian Eropa. Saat perang di Ukraina dimulai, negara-negara Eropa memberlakukan sanksi terhadap Rusia untuk merugikannya secara ekonomi dan finansial. Dalam paket sanksi ke-6 terhadap Rusia dan Uni Eropa melarang semua impor batu bara Rusia. Larangan tersebut disetujui pada bulan April dengan metode pengurangan impor berakhir pada 10 Agustus. Dengan embargo minyak atas minyak lintas laut Rusia yang disahkan pada bulan Juni sebagai bagian dari putaran ke-6 sanksi dan dijadwalkan mulai berlaku pada akhir tahun. Batu bara adalah sumber energi Rusia pertama yang dikenai sanksi oleh UE. Komisi tersebut telah menyatakan bahwa sanksinya melarang perusahaan UE mentransfer batu bara dan layanan lainnya, seperti keuangan dan asuransi ke pengiriman tentang apapun yang berasal dari Rusia. Namun di tengah krisis gas, banyak orang Eropa khawatir dengan meningkatnya biaya untuk memberikan makan keluarga dan memanaskan rumah. Karena perang yang sedang berlangsung di Ukraina, Eropa sudah bersiap untuk musim dingin yang panjang dan dingin, tetapi Eropa tidak bisa begitu saja mengurangi ketergantungannya pada energi Rusia. Untuk melakukannya itu akan membutuhkan pengganti dan banyak orang percaya bahwa pengganti ini akan datang dari sumber energi terbarukan seperti angin dan matahari. Tapi saat ini tidak demikian. Yang benar adalah bahwa sumber energi terbarukan tidak dapat memenuhi kebutuhan energi Eropa. Akibatnya Eropa mengandalkan sumber energi yang selama ini diupayakan untuk dipakai kembali, yaitu batu bara. Gara-gara krisis energi yang melanda Eropa, beberapa negara seperti Jerman, Austria, dan Belanda beralih kembali ke batu bara dalam upaya menghemat dan menimbun gas sebelum musim dingin. Badan Energi Internasional memperkirakan peningkatan 7% dalam penggunaan batu bara UE tahun ini. Saat ini permintaan batu bara sangat besar sehingga harganya naik 3 kali lipat. Kapasitas mereka untuk mematuhi hukum iklim Eropa yang menetapkan tujuan menengah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca bersih setidaknya 55% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat tahun-tahun 1990. UE juga telah mengambil tindakan memutarbalikkan sanksi terhadap batu bara Rusia. Menurut pedoman baru dari Komisi Eropa, cabang eksklusif UE transfer beberapa barang terutama batu bara dan produk sekutunya harus diizinkan untuk memerangi kerawanan pangan dan energi di seluruh dunia. Sejumlah negara anggota UE bereaksi negatif terhadap pedoman baru dari UE. Selama pertemuan antara para menteri Eropa, negara-negara anggota seperti Polandia dan negara-negara Baltik menentang saran sanksi yang diubah UE. Namun pedoman tersebut membingungkan sekelompok negara yang mencatat bahwa teks yang direvisi merujuk pada batu bara, beberapa produk semen dan kayu. Para diplomat telah meminta informasi lebih lanjut dan komisi mengenai tindakan dia diantisipasi karena khawatir bahwa hal itu akan melampaui janji-janji sebelumnya untuk ketahanan pangan
dan pada dasarnya melemahkan sanksi terhadap barang-barang Rusia tertentu. Dengan menyamar sebagai keamanan pangan untuk negara ketiga, Eropa telah mencabut sanksi terhadap batu bara dan kayu Rusia. Nah, musim dingin semakin dekat dan gas tidak tersedia seperti sebelumnya. Itu sudah mengisi gudang biji-bijiannya dengan biji-bijian. Ukraina dijanjikan akan dikirim ke negara-negara musim, karena ini keputusan itu berada di jalur yang sama. Sanksi demi sanksi dijatuhkan pada Rusia setelah perang Ukraina dan kekuatan Barat. Tujuannya adalah untuk menghancurkan ekonomi Rusia. Analis telah memperkirakan bahwa ekonomi Rusia tidak akan mampu menghadapi beban perang dan akan runtuh dalam waktu 6 bulan. Sampai sekarang, sikap anti Rusia yang diadopsi negara-negara Eropa menghilang begitu saja. Mereka sekarang merasa nyaman dengan Rusia karena apapun yang mereka rencanakan telah gagal total menanggapi aneksasi Crimea dari Rusia pada tahun 2014, invasinya ke Ukraina pada tahun 2022, dan kemudian aneksasi Donetsk Luhansk ke Zaporizhia Ukraina pada tahun 2022. UE hanya memberikan sanksi kepada Rusia. Uni Eropa telah memberikan sanksi kepada semua orang Rusia termasuk Bank Rusia, bisnis sumber energi seperti batu bara, minyak, investasi, keuangan pabrik dan material seperti besi, baja dan kayu. Analis Barat meramalkan bahwa ekonomi Rusia akan jatuh di tengah panasnya sanksi ekonomi dan keuangan. Namun semuanya gagal dan sanksi yang sama datang untuk menggigit mereka kembali. Disosialisasi pasar energi dari Rusia telah membuat Eropa membayar pakai hidung mereka sendiri. Sanksi tidak berfungsi, Rusia selalu menemukan cara untuk bergaul dengan mereka. Tidak hanya sekali, tetapi beberapa contoh telah dicatat tentang negara-negara Eropa yang menentang sanksi secara diam-diam dan terang-terangan. Negara-negara ini termasuk Prancis dan Jerman sendiri. Tingginya harga gas dan minyak ini membuat Rusia lebih mudah membiayai konflik tersebut. Menurut ekonom senior Agus Media Corvid File, penjualan minyak mentah meningkat 41% tahun lalu, menuntutnya 40% dan keseluruhan ekspor Rusia sendiri, dan penjualan minyak yang secara signifikan berkontribusi pada pendanaan perang. Sanksi hanya melemahkan ekonomi global dan membantu Moskow dalam upaya perangnya. Akibatnya banyak negara menentang sanksi tersebut. Hongaria dan Polandia adalah dua negara yang dengan keras menentang sanksi sejak awal. Selain itu ada Swiss dan Yunani juga membantah menjatuhkan sanksi besar terhadap Rusia. 2 minggu lalu juga kami melihat perubahan signifikan sehubungan dengan sanksi yang dijatuhkan pada Moskow. Belanda membawa Uni Eropa dan secara terang-terangan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, dan sekarang Uni Eropa mundur dari sanksi terhadap Rusia. Uni Eropa juga telah mencoba rencananya untuk mengungkapkan paket sanksi ke-9 terhadap Rusia. Putaran sanksi baru akan diberlakukan pada bulan November, tetapi UE tidak memiliki rencana untuk melakukannya sampai sekarang. Selain itu, keputusan blok untuk menunda sanksi memiliki implikasi simbolis dan langsung. Ini adalah langkah pertama Uni Eropa untuk lebih menghargai kedaulatannya dan menolak untuk berjalan di jalur yang ditunjukkan oleh AS. Perubahan sikap Uni Eropa merupakan kemunduran besar bagi upaya Biden untuk menyatukan Eropa melawan Rusia dan mengisi pundi-pundi Amerika. Eropa membutuhkan kebijakan luar negeri yang independen, dan ini baru permulaan. Juga saat musim dingin mendekat, panasnya sanksi Rusia hanya akan meningkat di antara negara-negara Eropa. Sanksi tersebut telah ditunda untuk saat ini. Namun sepertinya sanksi yang dijatuhkan juga akan segera dicabut. Celah antara AS dan UE hanya akan menebar dari sisi. Jadi mari bersiap menghadapi kehancuran kakek Biden yang pasti tidak akan senang dengan langkah berani dari Eropa ini.